Setiap hari kita berkata, berbuat, berbicara, dan bertindak sesuatu. Apakah perkataan dan perbuatan kita ini nyambung antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan? Apakah yang kita yakini ini baik juga kita lakukan dengan yakin? Dalam kehidupan berkeluarga, menggereja, dan bermasyarakat, ada banyak orang macam-macam. Ada orang yang cenderung banyak berbicara dan bertanya, tetapi lambat berbuat. Ada yang tak banyak omong, bahkan hampir tak pernah berbicara, tetapi banyak berbuat. Tentu juga ada yang banyak berkata, sekaligus sigap bertindak. Keluarga dan komunitas akan berkembang kalau ada orang yang bukan hanya menjadi konseptor, pemikir yang menggagas ide bagus, tetapi juga eksekutor, pelaku yang mau dan mampu melaksanakan ide tersebut dalam tindakan konkret. Orang tidak hanya cukup bertanya kritis dan belajar tekun, tetapi juga perlu sigap bertindak serius dan hidup rukun. Orang zaman sekarang berkata, gerak cepat satset, bukannya mager atau malah teler. Saudara-saudari yang terkasih, bisa jadi hari ini kita akan akan melantik Dewan Pastoral Paroki. Biasanya dalam Dewan Pastoral Paroki ada rencana kerja, ada jadwal kegiatan. Mereka membuat rencana jadwal kegiatan agar sukses dengan baik. Setelah raker, semua tersusun rapi, bahkan mungkin ditulis di HP, diedarkan di WA Group agar dapat dilihat dan dievaluasi bersama. Hanya pertanyaannya, apakah juga dilaksanakan dengan konsisten? Mudah-mudahan pencarian anggota DPP di Paroki Santo Petrus Katedral ini gampang ya mencarinya. Bapak Ibu para calon dipaksa tidak? Enggak ya? Rela? Langsung mau atau harus dirayu? Ini Romo Nono ya. Gampang ya Romo ya? Gampang, bagus sekali ya. Karena di paroki lain belum enggak segampang yang di sini. Ya, di paroki lain tuh ditanya juga, ayo, aduh nanti aja dulu gitu ya. Kadang-kadang susah. Aduh, saya masih muda. Padahal bagus muda ya. Kalau sudah lanjut, aduh saya punya anak. Aduh aja terus. Aduh, sekarang anak saya mulai besar, beger, jadi harus saya dampingi gitu ya. Ada aja. Nah, lalu udah mulai ini, aduh anak saya sekarang udah mau menikah. Jadi makin tua terus. Ya. Lalu nanti kalau sudah tua lah, ayo sudah sekarang anak udah besar. Sebentar lagi cucu saya lahir nih. Kapan melayaninya? Ya, kalau terus aduh. Sampai pada suatu hari makin tua, ditanyalah, ayo udah sekarang. Aduh mohon maaf pastor, saya udah tua, sakit-sakitan, hampir mati. Ya sudah, mati saja sekarang. Lalu kapan melayaninya? Ya, padahal pelayanan itu ditawarkan oleh Allah, satu kesempatan rahmat. Hari ini kita Yesus berhadapan dengan ahli Taurat yang bertanya pada Yesus bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah hidup dalam Tuhan yang dikehendaki dan diberkati Tuhan. Jadi hidup kekal itu bukan hidup di sana saja. Hidup di dunia ini dengan kualitas yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan sukacita dan bahagia. Walaupun bukan berarti tanpa kesulitan dan tanpa perjuangan. Itu hidup kekal. Yesus membantunya dengan menggali apa yang sudah diketahui, bahkan dihafalkan. Karena merupakan hukum yang biasa dan bisa dibaca dan didengar kapanpun. Ada istilah dalam bahasa Indonesia sebagai shema, itu yang setiap hari dibaca.
Setidaknya orang Yahudi itu tahu zaman Yesus mendengar dan membaca hukum pertama itu sehari 2 kali. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dalam kitab Ulangan 6:5. Lalu yang kedua, ahli Tauratnya hebat, menggabungkan kitab Ulangan dengan kitab Imamat menjadi satu. Dia ambil yang kedua dari Imamat 19:18. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi itu adalah yang setiap hari mereka katakan. Jadi hafal betul. Jadi mereka sudah hafal, apalagi ahli Taurat yang kreatif menggabungkan 2 hukum itu. Ia meminta, malah ahli Taurat itu meminta klarifikasi. Bagaimana kasih itu diwujudkan dan siapakah yang disebut sesama? Mau bertanya, kalau saya harus mengasihi sesama seperti dirimu, siapakah sesama? Yesus tidak menjawab siapakah sesama, tetapi Yesus menjawab bagaimana menjadi sesama. Yesus merumuskan orang yang menjadi sesama bagi mereka yang membutuhkan pertolongan ini adalah seperti itu. Maka Yesus mengisahkan orang Samaria yang baik hati. Yesus memberi perumpamaan orang yang tak bernama, yang diduga adalah orang Yahudi yang memerlukan pertolongan. Orang Yahudi harus ditolong oleh orang Yahudi. Namun Yesus memperluas makna mengasihi sesama, termasuk mereka yang telah dikelompokkan sebagai orang pinggiran. Ahli Taurat pun mengamini bahwa sesama bukanlah bangsa atau suku tertentu, tetapi kata orang ahli Taurat ini, dia pribadi yang berbelas kasih. Itulah orang yang bisa menjadi sesama. Kata Yesus, perbuatlah demikian. Orang Samaria berhadapan dengan pelayanan, tidak disuruh, tidak diminta, spontan tergerak hatinya oleh bela rasa belas kasih. Ada banyak adegan, ada 7 adegan sebetulnya. Saya hanya mengambil 1 adegan. Orang Samaria itu memberi minyak dan anggur kepada orang yang setengah mati. Minyak mengobati, menyegarkan, kita tahu. Anggur, ya, kasih minum dia, bukan ditaburi, kasih minum. Kan, ya. Anggur itu lambang pesta dan kegembiraan. Maka ketika melihat orang yang ditolong, imam dan orang Lewi menghindar. Sepertinya bantuan dan pertolongan yang diharapkan adalah beban. Tetapi bagi orang Samaria yang tidak bertanya soal hukum Tuhan dan dianggap tidak tahu menahu, pertolongan yang harus ditanggapi di hadapannya adalah kesempatan rahmat untuk melayani Tuhan dalam diri sesama. Luar biasa. Jadi begitu ada kesempatan untuk menolong, bukan dihindari. Ada orang minta bantuan, bukan dijauhi, tetapi sungguh didekati, disentuh, karena kesempatan itu adalah anggur, kesempatan melayani Tuhan. Maka melayani sesama itu adalah pesta dan kegembiraan. Seperti DPP juga ya. Begitu diminta oleh Romo, Pak mau, aduh pesta dan kegembiraan. Ini anggur bagi saya, Romo. Siap, begitu ya. Nah itu harapannya ya. Jadi ini orang Samaria. Ini ibu ketawa-ketawa ini memang begitu? Atau saya mengandaikan begitu ya, Injil hari berbicara. Jadi memang. Maka berbahagialah saudara-saudari, ini kesempatan melayani Tuhan. Ya, maka membantu dan menolong adalah korban syukur pada Tuhan bahwa saya telah diberi kesempatan. Injil minggu yang lalu yang berkaitan dengan mengutus anak domba ke tengah serigala, dan juga Injil sebelumnya Yesus mengutus 70 murid. Dan kita tahu ya, 70 murid bergembira, bersukacita setelah pelayanan.
Karena apa? Setan-setan gelimpangan, ya, orang sakit disembuhkan, mereka bersuka cita. Tapi kata Yesus, jangan bersuka cita karena itu. Maka nanti saudara-saudara setelah 3 tahun juga akan bersuka cita. Setelah 5 tahunnya, tahun 30 bersuka cita. Program terlaksana, kegiatan berjalan dengan lancar, semua beres. Tapi jangan bersuka cita karena itu, tetapi karena namamu tercatat di surga. Wih, luar biasa ya. Makanya yang tidak ikut pelayanan tidak dicatat di surga. Nah, saudara, namamu tercatat di surga. Kata Yesus, bersukacitalah karena namamu tercatat di surga. Duh, Mesdina Raja senyum. Wih, nama saya tercatat di surga katanya. Ya, tercatat di surga. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ada orang bertanya, apa yang harus saya lakukan agar saya bahagia? Apakah kamu hafal 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja? Hafal, pastor. Jalankanlah, maka kamu akan bahagia. Jadi jangan bertanya. Memang ada pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Banyak bertanya, mandek di jalan, enggak jalan-jalan. Anggota Dewan Pastoral Paroki pun bertanya, apa yang harus kami lakukan, Bapak Uskup? Saya bertanya, apa yang tertulis dalam buku pedoman? Apa yang menjadi job description-nya? Apakah tahu? Kami tahu. Bagus, laksanakanlah. Gampang kan? Jalankan. Saudara-saudari yang terkasih, mengetahui dan menghafal pedoman kerja itu bagus, tetapi tidak cukup. Orang perlu mewujudkan apa yang dihafalkan. Rapat DPP itu bagus yang rutin, tapi tidak cukup. Melaksanakan apa yang telah disepakati dalam raker dan rapat lain itu jauh lebih penting. Menjadi pemikir, konseptor itu bagus, tetapi tak cukup. Orang perlu menjadi eksekutor. Memberi usul itu bagus, tetapi tidak cukup. Orang harus juga melaksanakan usulnya dalam posisi dan fungsi masing-masing. Karya pelayanan Dewan Pastoral Paroki dan karya apapun dalam gereja adalah perwujudan 2 hukum itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap hidupmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Karena pelayanan-pelayanan dalam gereja merupakan ungkapan iman dan syukur saya pada Allah, karena Tuhan Allah telah memberkati kita dan memberi kemampuan kepada kita hingga kita boleh melayaninya dan menyambut setiap pelayanan sebagai pesta dan kegembiraan dalam melayani Tuhan, dan sebagai komitmen pada gereja untuk berbela rasa. Pelayanan-pelayanan di gereja tidak lain adalah tergerak hatinya oleh belas kasih, seperti Yesus sendiri yang selalu tergerak hatinya oleh bela rasa. Mari kita lanjutkan dengan upacara pelantikan.